Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang dasar komputer. Namun sebelum itu perkenalkan, saya Andi Asif Mapedisi Karniatif, NIM 341200013, dan teman saya Bahrul Ulum 341200001. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang dasar komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, NIM 341200001. Saya akan menjelaskan tentang dasar komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia seperti film, musik, televisi, faksimiles, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Adapun tiga elemen utama penyusun sistem komputer secara umum. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Komputer terdiri dari komponen yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk dapat menghasilkan sebuah data atau informasi berdasarkan instruksi dan program yang ada. Pada sistem komputer terdapat tiga elemen utama yang memiliki peranan penting dalam sebuah proses pengolahan data pada komputer agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang baik dan valid sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ketiga elemen tersebut adalah perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan perangkat manusia atau pengguna, hardware. Selanjutnya, tiga elemen utama penyusun sistem komputer. Yang pertama yaitu adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware komputer merupakan perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Perangkat tersebut membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan berdasarkan kegunaannya. Secara umum, perangkat keras komputer itu mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pertama, fungsi masukan atau input. Alat input adalah komponen komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi yang akan diproses oleh komputer dalam bentuk digital. Beberapa komponen input pada komputer antara lain keyboard, mouse, CD-ROM, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada alat proses, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengolah data atau informasi yang diterima dari komponen input dan kontrol keseluruhan kerja sistem komputer selama proses pengolahan data atau informasi berlangsung. Seperti contohnya VGA card, prosesor, power supply, dan lain-lain juga. Lalu selanjutnya ada alat penyimpanan. Alat penyimpanan adalah sebagai media atau tempat menyimpan data pada komputer. Data disimpan dapat berupa data sistem, data program aplikasi, dan atau data milik pengguna atau user. Contohnya adalah memori RAM, hard disk, flash disk, ya. Lalu selanjutnya adalah output, alat keluaran, yaitu komponen yang berfungsi untuk menyampaikan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dan dikeluarkan. Beberapa contohnya seperti monitor, printer, maupun speaker. Selanjutnya, perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak
atau software adalah perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik oleh indera manusia. Software pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Ya, perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak sistem dan aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak komputer yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer, baik pemrogramannya maupun perawatannya. Perangkat lunak sistem pada komputer antara lain sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program utility. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan di suatu bidang tertentu. Baik, selanjutnya adalah perangkat manusia atau pengguna, atau juga disebut brainware, yaitu manusia, pengguna ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Pengguna itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sistem analisis atau orang yang melakukan rancangan analisis sistem yang kemudian akan dikerjakan oleh seorang programmer. Dan selanjutnya adalah programmer atau seorang yang menjalankan program berdasarkan analisis sistem yang diberikan oleh seorang analisis sistem. Lalu yang selanjutnya adalah operator. Operator adalah seorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh programmer. Cukup sekian, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.